Terima kasih Ibu Eko dan Ibu Sarmini, Bu Emi, dan ibu-ibu seluruhnya. Selamat Hari Kartini dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini penjelasannya dari bedah buku, dari sudut apa? Tentu bedah bukunya harus tajam pisaunya, karena ini semacam membedah pasien. Jangan sampai urat pembuluh darah nadinya yang kecil itu dipotong dengan parang, yang jadi nanti tidak berdarah, menyebabkan darah. Jadi harus fokus. Saya harus dari sudut mana, karena ya ini sebetulnya buku ini ya buku yang sesungguhnya. Kalau buku yang kosong itu kan juga buku ya Bu ya, buku garis, buku menulis halus itu kan juga buku. Nah, sementara orang berlomba-lomba untuk menulis buku sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Nah, yang dipertarungkan adalah sebetulnya untuk ibu-ibu yang intelek dan akademis, yang ilmunya diperoleh dengan susah payah dan harus konsisten di dalam akademis, tentu memiliki kaidah-kaidah akademis ilmiah, kaidah ilmiahnya secara kriteria, secara teori, lantas dasar pemikiran, penelitian, dan semuanya kuat sekali. Jadi yang dipersembahkan pada pembaca justru adalah gagasan pemikiran dari apa yang ibu miliki itu. Karena di sini perbedaan dengan jurnalistik justru itu. Ketika jurnalistik itu cuman menghadirkan kenyataan yang sehari-hari, diberitakan dengan apa adanya, ya, tidak boleh meleset, karena kaidah jurnalistik memang harus begitu, sesuai dengan objektif, kenyataan, realitas yang faktual. Kalau ilmuwan menghadirkan ilmunya, pemikirannya, gagasannya, tentu tidak berhenti di situ, tapi justru memberikan gagasan pemikiran. Dan ini paralel dengan seni. Kesenian itu 4 tahap: tiruan kenyataan, lantas nilai-nilai ketuhanan, universalisasi nilai-nilai individu menjadi umum, dan gagasan yang bermakna. Jadi ketika di sini banyak hal yang diungkapkan kini, karena yang pertama masih merupakan pengalaman pribadi dari ibu, kebanyakan begitu. Selanjutnya tentu ada gagasan perubahan apa yang akan ibu tawarkan pada masyarakat, dan masyarakat itu bisa menerimanya dan membuat suatu perubahan dalam kenyataan. Karena ilmu budaya itu kan tidak berhenti dari misalnya sekarang teorinya harus rasionalisme, tidak cukup di situ. Begitu banyak teori dalam filsafat yang bisa saling bersilogisme, berkontradiksi, terus akhirnya kita bisa menemukan pertentangan-pertentangan, dinegasi, ditemukan solusi, dan mungkin ada ilmu baru lagi, karena ilmiah itu kan yang lama dinegasi atau dikuatkan atau diruntuhkan atau mungkin tidak dipakai lagi untuk selanjutnya dipakai. Nah, ini adalah kerjaan dari goresan pena wanita Indonesia yang tentu luar biasa, berbeda dari buku-buku literasi yang lain yang rata-rata puisi, cerpen yang merupakan pengalaman pribadi untuk melatih di tahap-tahap itu. Kalau tahap ini adalah tahap-tahap para pakar, dan ini pekerjaannya adalah sudah seperti pekerjaan Ibu Raden Ajeng Kartini. Makanya sekarang 21 April Ibu ya. Nah, selamat Hari Kartini lagi. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Kartini mendapatkan inspirasi itu tidak datang dari langit. Walaupun Ibu Kartini itu menuliskan kritik kepada kondisi pada saat itu, satu, kolonialisme Belanda, yang kedua, pendidikan hanya untuk kaum laki-laki di Jawa. Ya, kaum perempuan tidak dapat apa-apa gitu. Dan kebetulan korespondensinya dengan aktivis Belanda yang dipengaruhi oleh revolusi industri, dengan pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan, goresan-goresan penanya pada saat itu. Dan revolusi industri
Inggris itu yang ke seluruh dunia mempengaruhi pemikiran para aktivis eh, emansipasi atau feminisme awal tahun revolusi Prancis 1789 itu, ya pengaruhnya justru dari revolusi Prancis itu 1789, revolusi Prancis, para wanita menggempur istana Versailles, Louis XIV diprotes karena mereka terjadi perbedaan antara wanita dan laki-laki. Wanita hanya jadi pekerja saja dan tidak dapat apa untuk mendapatkan jatah roti saja, walaupun mereka yang bekerja keras mereka tidak dapat apa dan sebagainya. Begitu bangsawan feodalisme merangsek mereka, mereka itu sangat betul-betul termarginalkan. Dan 1789, Ibu Kartini 1879, ya, 1 abad kemudian tuh ya. Jadi ini prosesnya panjang. Dan sekarang 2 abad kemudian goresan pena wanita Indonesia. Tentu tahap-tahapnya dari emansipasi generasi gelombang 1 itu, gelombang 1789 itu berarti abad 18, lantas kemudian gelombang 2 tahun 60, gelombang 3 tahun 90. Kita tidak membicarakan gelombang tahun 60 sampai 90 karena ini lompatannya terlalu apa itu namanya, terlalu frontal karena orang-orang sekarang menganggap feminisme itu dari barat sehingga budaya barat masuk ke kita ya. Sampai akhirnya terjadi LGBT, akhirnya terjadi wanita itu mau ngelunjak, dikatakan bahwa wanita ingin melebihi daripada pria gitu. Padahal di sini tidak ada, di sini seluruhnya semuanya memegang nilai-nilai agama, nilai-nilai ilmuwan, sopan santun, budaya timur, Indonesia dan sebagainya. Jadi kita tidak bahas feminisme yang memakai liberalisme dan feminisme yang radikalisme, tapi kita yang feminisme klasik itu, di mana pemikirannya adalah emansipasi perempuan, di mana perempuan mendapatkan status setara, kesetaraan dengan pria itu. Jadi kalau ketika orang-orang lain di luar kita itu menganggap feminisme itu wanita ingin dispesialkan, itu sebetulnya ya keliru. Karena memang wanita ya memang cukup untuk sederajat dengan pria dengan dalam hal itu. Dan ketika masuk pada feminis radikal sama feminisme bebas itu, liberal itu sudah masuk wilayah kodrat. Wilayah kodrat berhadapan dengan pilihan. Misalnya soal mereka menikah dengan siapa, lantas mempunyai anak dan sebagainya, itu kan sudah kita tidak memikirkan gitu. Kita sekarang yang umum-umum saja, di mana pada dasarnya sebelum revolusi Perancis sendiri juga berabad-abad sebelumnya para penulis-penulis itu sudah ada banyak sekali. Jadi kondisinya betul-betul wanita itu atau perempuan termarginalkan dan mereka sangat merikan. Kalau kita baca di internet sekarang, kita bersyukur dunia internet itu membuat kita bisa membaca apa saja. Makanya pembahasan tentang buku ini, bedah buku ini pembahasannya tentang itu. Karena goresan pena berarti kita harus menyusur goresan-goresan pena wanita Indonesia yang sekarang ini dengan perbedaannya dengan goresan pena wanita yang lain bagaimana gitu toh. Karena kita tidak mau hanya sekedar hadir. Pada saat ini kalau kita eksistensialisme cukup hadir maka sejarah akan mencatat. Kita tidak begitu. Kita akan memberikan sesuatu yang spesifik. Sebagai insan akademis spesifik, ilmunya disiplin ilmu saja itu juga spesifik. Maka kita harus kuat di sini. Nah, maka pemetaan ini menjadi PR goresan pena wanita Indonesia ini selanjutnya. Karena penulis-penulis itu genre-nya banyak sekali. Sastra saja yang nomor 1 di Indonesia sekarang Ayu Utami yang cewek ya. Sebelum itu ada N. Hadini. Sebelum itu ada Mirawe. Ada lagi Margate dan semuanya. Loh, penulis-penulis sastra bermunculan, penyair-penyair, lantas cerpenis juga muncul di mana-mana. Tetapi dalam sejarah sastra Indonesia saat ini tercatat ya nama-nama itu saja. Kebanyakan memang didominasi oleh pria. Nah, inilah itu sastra, belum penulis-penulis yang lain, penulis-penulis filsafat yang lain. Kalau baca di sini jurnal perempuan misalnya, tentang emansipasi mereka sangat kuat tentang hal ini. Jadi untuk goresan pena wanita Indonesia kan banyak. Ini spesifik kekuatannya di mana? Kelihatannya di pendidikan, mungkin di situ. Sehingga nanti ketika posisi tawar ini
melambung berhadapan dengan yang lain ini masuk. Karena Ibu Sarmini dokter, Ibu Eko, semuanya ini bergelar semuanya. Bergelar suaminya itu bukan hanya gelar itu saja. Tanggung jawabnya adalah isi pesan gagasan itu. Nah, di sini mengapa saya bawa ke emansipasi? Karena pada dasarnya emansipasi perempuan itu untuk melawan dominasi patriarki. Berbagai aliran emansipasi yang membuat orang Indonesia alergi sampai karena ada radikal yang feminisme radikal sama liberal, tetap kesamaannya adalah dominasi patriarki. Mau tidak mau sekarang kita mengakui bahwa lingkungan masih melakukan hal itu terhadap kita. Ya, saya juga termasuk. Karena ada yang berkata demikian, yang seharusnya diperjuangkan di dalam emansipasi perempuan bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki yang akhirnya dia menjadi korban dari stereotip posisinya di dalam masyarakat antara pria dan wanita, ya korban. Jadi siapapun bisa, emansipasi perempuan itu bukan hanya milik perempuan, tapi juga laki-laki juga. Nah, posisi-posisi tertentu. Nah, dan di sini adalah tugas-tugas kita sebagai insan-insan akademis. Dan di sini saya akan menggarisbawahi dari segi budaya. Mengapa dari segi budaya? Karena budaya itulah justru yang merangkum semuanya. Ketika saya tidak punya basis budaya untuk membedah buku ini, lalu ini Dr. Sarmini, Ibu Emi, Ibu Maya, Ibu Ita, Dr. Rahmawati, Ibu Eti Kurniati, Dr. Hajah Fitri, Ferdila, SE, DRA Eko Gustini, Ade Sarmini SO, ini gelar akademiknya ini semua dari disiplin ilmu yang berbeda ini. Ya, Ibu Sarmini, Dr. Sarmini adalah ahli pendidikan, Ibu Emi ahli pendidikan, Ibu Maya ahli ekonomi, Ibu Ita Mustika ahli akuntansi, Dr. Ramawati dokter, yaitu kesehatan, Ibu Eti Kurniati SST, berarti ini sains teknologi, berarti ilmuwan sains. Dr. Hajah Fitri psikologi, nah ini canggih sekali psikologi, ya kan. Ibu Ferdila sarjana ekonomi, Dr. Anda Eko Gustini, dokter. Ibu ini tadi kepakarnya, oh ya, psikolog Bu ya, luar biasa. Nah ini ya luar biasa lu Ibu Ade Sarmini Esos. Nah, saya mau bicara apa? Ketika saya mengungkapkan sebagai penerbit hanya merangkum, kalau tugas saya menerbit saja, lantas ini hanya dirangkum terus diterbitkan, saya jadi tukang cetak nantinya jadi. Tapi saya tidak memberi masukan apa-apa kalau saya memerankan di situ. Makanya saya harus bisa mencicipi semua ini. Karena ilmu budaya itu justru ilmu yang paling kompleks. Makanya di sini kalau ada ahli budaya, saya bisa dikuatkan bahwa ilmu budaya inilah yang justru merangkum semuanya, menghimpun seluruhnya dari keahlian berbeda-beda ini untuk bisa memberikan suatu yang tujuan pertama kita tadi, yaitu gagasan. Gagasan apa sebetulnya di sini? Nah, ini nyawa dari buku ini sekarang kita masih meraba-raba ya. Kira-kira gagasannya apa? Karena ada yang tentang pengalaman, ada tentang pengalaman perjuangan pada saat ini untuk sukses, mulai dari penderitaan, ada yang bertugas di Aceh, ada yang tentang putranya, ada yang ini mungkin suatu saat akan harus temanya harus jelas sehingga sasaran gagasan yang diberikan, ada masalah apa di masyarakat kita tawarkan begitu. Ini pendekatan budaya yang saya pakai karena budaya itu dari yang saya pelajari itu merupakan ilmu yang paling kompleks. Ketika tidak bisa didekati dengan matematika, dia mungkin pakai agama Islam. Ketika tidak bisa agama Islam, pakai ilmu sosial, pakai psikologi, pakai ekonomi, semuanya dipakai. Makanya sebagai penerbit yang bertanggung jawab menerbitkan ini, buku ini harus berbobot gitu. Makanya pendekatannya secara budaya itu, karena memang budaya segala perilaku usaha manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tidak hanya cukup itu, budaya adalah juga warisan nenek moyang kita.
nenek moyang mencintai kita yang diteruskan. Nah, dan budaya ini mengikat dalam suatu masyarakat dan dia mempunyai legitimasi untuk menentukan perilaku kita tuh bermartabat yang bagaimana. Dan kita bisa mengatakan orang lain tidak berbudaya, tidak beradab, tidak bermartabat karena budaya memang itu punya legitimasi terhadap kelompok ini. Nah, budaya apa yang mau disampaikan di sini? Karena ini perbedaan budaya, ini ilmu itu jelas budaya semuanya, perbedaan budaya inilah yang mungkin akan terjadi perbedaan nilai. Dan kita ketika menghadapi yang lain, kita akan bisa mengadakan satu bergen posisi atau tawar-menawar. Karena itu ada yang namanya budaya baru dan ada budaya lama. Yang akan akhirnya terjadi asimilasi atau alkulturasi. Kita akui yang kita miliki sekarang ini adalah rata-rata akulturasi karena kita masih memegang nilai budaya lama, budaya Indonesia yang wanita masih termarginalkan, masih bagaimanapun juga di kasus di masyarakat masih subordinasi dari pria dan sebagainya. Dan tetapi kita menghilangkan itu berarti terjadi asimilasi. Tapi ketika akulturasi itu nilai yang lama masih ada dan kita mempunyai nilai yang baru sekarang. Nilai baru apa? Buktinya sekarang kita pinter. Buktinya ibu-ibu menjadi sarjana semua itu berkat Ibu Kartini. Ibu Kartini berkat filsafat barat, berkat feminisme dan itu dari Belanda dan seterusnya. Jadi akhirnya kita akan terus mencari situ. Itu gagasan yang akan terus kita olah karena budaya ini tidak akan pernah berhenti di sini dan ini terus oleh sebab itu dengan yang dikatakan oleh Dr. Samini tadi pertama kita akan terus menemukan apa dan sebagainya. Suatu saat harus dipertajam temanya apa dan sebagainya. Kira-kira begitu ibu-ibu, ini hanya sekedar pembedah superficial, jadi bedah ringan kecil, misalnya bedah kutil di sini, ini saya potong di sini, kutilnya dibuat, tidak sampai obat bius yang dipakai, karena waktunya cuma 20 menit. Jadi, yang pasti kita bersyukur dengan pendekatan yang kita pakai untuk penerbitan buku ini tidak sekedar mengumpulkan lantas diterbitkan, itu tidak bedanya dengan anak-anak belajar yang sekarang. Tetapi di sini adalah memberi suatu pencerahan, pelanjut dari Ibu kita Kartini yang mempunyai nilai-nilai baik untuk budaya kita melanjutkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang yang mencintai kita dengan budaya bagus kita, dan kita akan terus mengolah diri dan seterusnya. Demikian sehingga emansipasi kita rasakan sekarang juga bahwa kita bagaimanapun juga mau tidak mau saat ini adalah gerakan emansipasi. Karena gerakan emansipasi itu adalah produk budaya dan produk budaya itu bersifat dinamis, dia tidak kaku. Ketika orang lain alergi, banyak wanita Indonesia alergi tentang emansipasi karena itu diambil dari barat, itu tidak demikian. Karena produk budaya adalah produk yang dinamis dan emansipasi ini atau feminisme ini karena produk budaya dia dapat mengambil rupa atau menyesuaikan diri dengan lokalitas dan agama masing-masing dan kepercayaan dan budaya traditional wisdom masing-masing. Demikian, selamat pada para Kartini Indonesia, tetap semangat dan merdeka.